Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat umur, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita menghitung berapa jumlah yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Pak Mahrus akan memberikan pengantar untuk pesantren Ramadan siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, baik kelas 10 dan kelas 11. Yang kelas 10 akan dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 April 2020, sedangkan kelas 11 akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Mei 2020. Anak-anak semua yang berbahagia yang berada di rumah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, bahwa pesantren Ramadan siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dilaksanakan dengan metode daring, sehingga anak-anak semua nanti akan bisa untuk memahami, karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan klasikan. Materi yang nanti harus anak-anakku semua unduh, yang pertama adalah bacaan sholat. Materi yang kedua adalah hafalan juz amma. Diambil surat-surat yang memang dihafal oleh anak-anakku semua, untuk menjadi tolak ukur dan juga menjadi perhatian dari anak-anakku semua agar bisa melaksanakan pesantren Ramadan dengan baik. Maka kita akan memperhatikan praktik dari Ustadz Asep, guru SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, tentang bagaimana tata cara sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, kepada anak-anak semua, silahkan untuk memperhatikan, mencermati apa yang dipraktekkan oleh Ustadz Asep. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم
Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita melihat bersama-sama praktik dari Ustadz Asep yang sudah diperagakan dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, begitu juga dengan bacaan-bacaannya. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa mencermati untuk kemudian bisa melaksanakan. Setelah melihat praktek dari Ustadz Asep, maka pada kesempatan kali ini pula akan saya sampaikan dalil-dalil dari peragaan yang dilaksanakan oleh Ustadz Asep. Mulai dari takbiratul ihram, istakab, iktidal, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tasyahud akhir. Dalil berdiri menghadap kiblat. Menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, kunci pembuka sholat itu wudu, permulaannya takbir dan penghabisannya salam. Hadis yang kedua tentang cara
takbiratul ihram. Menurut hadis Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya selurus bahunya bila ia memulai sholat, bila takbir hendak ruku, dan bila mengangkat kepala dari ruku, ia mengangkat kedua tangannya juga dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, dan tidak menjalankan demikian itu dalam hendak sujud. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, tata cara bersedekah. Menilik hadis sahih dari Wa'il yang berkata, saya sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di atas dadanya. Selanjutnya, dalil tentang membaca ta'awudz, basmalah, dan al-fatihah. Ibnu Munzir berkata bahwa diceritakan dari Nabi SAW bahwa sebelum membaca Al-Quran, beliau berdoa A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tersebut dalam kitab Nailul Autar juz 11. Dalil membaca salah satu surat dari Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur pada kedua rakaat permulaan, rakaat pertama dan rakaat kedua membaca induk kitab Al-Fatihah dan 2 surat, serta pada 2 rakaat lainnya, rakaat ketiga dan keempat, membaca Al-Fatihah saja. Selanjutnya, hadis tentang ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Karena hadis dari Abu Humaid Sa'id radhiyallahu an yang berkata, saya lebih cermat hafal daripada tentang sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulihat apabila beliau bertakbir mengangkat kedua tangannya sejurus dengan baunya, dan apabila ruku meletakkan kedua tangannya pada lututnya lalu membungkukkan punggungnya, lalu apabila mengangkat kepalanya ia berdiri tegak hingga luruslah tiap-tiap tulang punggungnya seperti semula. Lalu apabila sujud ia letakkan kedua telapak tangannya pada tanah dengan tak meletakkan lengan dan tidak merapatkan pada lambung, dan ujung-ujung jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua ia duduk di atas kaki kirinya dan menumpukan kaki yang kanan. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang terakhir ia memajukan kaki kirinya dan menumpukan kaki kanannya serta duduk bertumpu pada pantatnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Tata cara duduk tasyahud. Hadis dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam tasyahud meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanan di atas lutut kanannya, serta menggenggamkannya seperti membuat isyarat 53 dengan mengacungkan jari telunjuknya. Selanjutnya, dalil tentang bacaan tasyahud. Abdullah bin Mas'ud berkata, tatkala kami sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami membaca Assalamu ala Jibrila wa Mikaila, Assalamu fulan wa fulan. Maka berpalinglah Rasulullah SAW kepada kami, lalu bersabda, sesungguhnya Allah itu yang maha selamat. Maka apabila salah seorang dari kamu sholat, hendaklah berdoa, At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibah, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jika kamu sekalian mengucapkan itu, akan meliputi semua hamba Allah yang soleh yang ada di langit dan di bumi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dilanjutkan dengan membaca sholawat. Dari Ka'ab bin Ujrah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dilanjutkan dengan membaca doa. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang daripadamu bertasyahud, hendaklah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 perkara dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terakhir adalah bacaan salam. Dalilnya dari hadis riwayat Abu Dawud dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya berkata, aku sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersalam ke kanan dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Demikianlah pembelajaran online yang dilakukan oleh Ustadz Asep beserta teman-teman Isuba, sehingga harapan dari sekolah Ananda baik kelas 10 dan kelas 11 siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta bisa melaksanakan pembelajaran dalam rangka pesantren Ramadan untuk siswa-siswi semua. Untuk itu, kami berharap bisa dilaksanakan dengan baik dan dikumpulkan videonya kepada guru-guru Ismuba. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi